Seorang pria gagal menikah karena kedua orang tua pacarnya ini tidak menyetujui hubungan mereka. Hal itu akhirnya menimbulkan dendam dan berakibat terjadinya satu kejadian keji di suatu malam. Nah, keluarga mantan pacarnya ini dihabisi oleh pemuda tersebut. Bahkan, sang pemuda ini tanpa ragu-ragu memenggal adik sang mantan pacar yang sebenarnya tidak bersalah. Saya membahas kenapa si pemuda ini begitu teganya melakukan hal tersebut berdasarkan jurnal yang saya dapatkan. Simak terus video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada sepasang kekasih, sebut saja nama mereka Dana sama Mawar. Dana ini dan Mawar sudah menjalin cinta dalam waktu yang cukup lama. Saking lamanya dan melihat hubungan mereka ini yang adem ayem tanpa adanya halangan yang berarti, teman-teman mereka menjuluki mereka tuh kayak Romeo dan Juliet. Kenapa Romeo dan Juliet? Karena orang tua Mawar ini tidak menyetujui hubungan Dana sama Mawar. Dan ini jadi satu masalah yang sebenarnya mengancam kelangsungan hubungan mereka. Alasannya kenapa kok orang tuanya Mawar ini nggak setuju sama Dana? Karena mereka menganggap kalau Dana itu status sosialnya beda dengan keluarganya Mawar. Ya bisa dikatakan Mawar ini status sosialnya satu keluarga lebih tinggi daripada keluarganya Dana. Nah, si Dana ini awalnya nggak mau langsung menyerah begitu saja. Dia mencoba bekerja, dia mencari uang yang banyak supaya nanti dia bisa pantas saat dia mau melamar si Mawar. Gak cuman itu, Dana juga beberapa kali menerima pekerjaan dari ayahnya Mawar. Tujuannya nggak cuma uang, tapi juga mencari nama baik di depan calon mertuanya, supaya bapaknya Mawar bisa ngelihat kalau Dana ini adalah orang yang bertanggung jawab. Akhirnya tiba saat di mana usianya Mawar ini cukup matang dan keluarganya sudah mendesak Mawar untuk segera menikah. Tapi saat itu Dana belum bisa ngasih kepastian kapan dia bisa menikahi Mawar. Nah, di saat yang bersamaan, gara-gara menunggu terlalu lama, keluarganya si Mawar ini, bapak sama ibunya, sudah menjodohkan Mawar secara diam-diam sama laki-laki lain yang dianggap lebih setara dengan keluarganya Mawar. Pria yang dipilih sama keluarganya Mawar ini lebih mapan dan katanya lebih bisa bertanggung jawab untuk memastikan Mawar beserta keluarganya punya masa depan yang terjamin. Bapak sama ibunya Mawar bilang ke si Mawar ini, udahlah kamu terima aja lamaran si pria ini. Dibandingkan Dana, dia tuh kayak bumi sama langit. Bayangin aja deh, Dana sampai sekarang itu belum bisa ngasih kepastian kapan dia bisa menikahi kamu. Memangnya kamu memakan cinta? Lagi-lagi itulah senjata yang digunakan orang tua Mawar untuk meyakinkan si Mawar menerima lamaran si pria ini. Karena desakan dari keluarganya, akhirnya dengan terpaksa Mawar ini menerima lamaran pria tersebut. Otomatis dia pun memutuskan hubungannya dengan Dana. Dana merasa patah hati sekali karena cintanya kandas dengan sangat tragis. Nah, untuk mengobati rasa sakit hatinya, setelah akhirnya diputuskan oleh Mawar, kan otomatis Dana ini nggak boleh ketemu sama Mawar. Nah, Dana memutuskan untuk minum minuman keras untuk melampiaskan rasa kecewanya terhadap Mawar dan keluarganya. Selama minum-minum, Dana ini berpikir, kok tega ya Mawar sama saya. Bapak ibunya juga, mereka nggak lihat ya. Selama bertahun-tahun ini, sekian lama tuh saya tuh memperjuangkan anak mereka. Saya bekerja, saya coba menunjukkan kalau saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Tapi semua usaha saya dianggap sia-sia. Semua itu demi laki-laki lain yang jauh lebih mapan daripada saya. Selama Dana terus-terusan minum, lama-kelamaan Dana nggak bisa berpikir jernih. Sedikit banyak minuman beralkohol itu kemudian mempengaruhi penilaiannya Dana. Saat itulah timbul niat jahat di hatinya Dana. Rasa kecewa kemudian berakumulasi menumpuk jadi rasa dendam. Dan Dana pun berniat untuk membalaskan sakit hatinya. Dalam keadaan terpengaruh minuman alkohol tadi, Dana membawa senjata tajam dan mendatangi rumahnya Mawar. Sampai di rumahnya Mawar, saat itu keadaan sudah sepi karena Mawar sekeluarga sudah tidur. Dana mematikan listrik yang ada di depan rumahnya si Mawar dan dia masuk ke rumah Mawar dan setelah itu dia melakukan aksi yang sangat-sangat keji. Dana masuk dari kamar ke kamar dan menghabisi nyawa keluarga Mawar satu persatu.
Dimulai dari bapak dan ibunya Mawar yang saat itu dalam keadaan tidur. Dengan membabi buta, Dana ini menyabetkan senjata tajam di tangannya. Sebenarnya salah seorang adik laki-lakinya Mawar tuh sempat kebangun dan mencoba melawan. Tapi lagi-lagi karena dalam keadaan tidak siap, adiknya Mawar pun kalah. Ditambah lagi Dana kan usianya lebih tua, otomatis Dana sudah lebih kuat. Nah, kemudian tanpa rasa belas kasihan, Dana menebas kepala adik laki-laki Mawar sampai terputus dari tubuhnya. Saat itu Mawar terbangun karena dia mendengar kok ada ribut-ribut di luar sana. Waktu dia keluar, dia kaget setengah mati melihat pemandangan di depannya. Di situ dia lihat Dana sedang memegang senjata tajam yang sudah berlumuran darah. Mawar ini sempat mohon agar Dana ini berhenti. Tapi saat itu Dana dalam keadaan sudah gelap mata. Dia tetap melakukan aksi kejinya dan dia menghabisi Mawar menggunakan senjata tajam di tangannya. Dia tebaskan itu berkali-kali dan dia ungkapkan, dia lampiaskan semua rasa bencinya, rasa kecewanya ke si Mawar. Tapi aksinya si Dana terhadap Mawar gak sampai di situ. Pada saat Mawar dalam keadaan tidak bernyawa, Dana pun memuaskan hasratnya dengan menyetubuhi Mawar yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kok bisa ya Dana melakukan hal sekejam itu? Waktu akhirnya jasad dari Mawar sekeluarga ini ditemukan dan kemudian dilaporkan ke pihak yang berwenang, otomatis jasad sekeluarga ini diperiksa oleh dokter forensik. Dan hasil otopsi menunjukkan bahwa semua korban ini menunjukkan bahwa mereka ini mengalami luka-luka akibat sabetan benda tajam di sekujur tubuh. Tapi kebanyakan lukanya itu di bagian kepala. Ya, jelas sekali ya teman-teman, kok pada saat itu memang si pelaku ini, si Dana, dalam keadaan dikuasai amarah dan mengincar bagian yang paling fatal dulu, yaitu bagian kepala. Bahkan ada kepala beberapa orang korban itu yang saking parahnya kena sabetan benda tajam sampai nyaris terbelah. Dan pola luka pada tubuh korban ini sesuai dengan kasus pembacokan. Dan dari pola luka di tubuh korban ini juga kelihatan kalau rasa marah luar biasa ini benar-benar menguasai sang pelaku. Karena tadi kok bisa ya satu keluarga ini dihabisi dengan cara membabi buta. Dan ditambah lagi saat itu nggak ada barang-barang yang hilang di rumahnya si Mawar. Tapi temuan yang menjadi sorotan adalah adanya tanda kekerasan seksual di tubuh si Mawar. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik, ditemukan ada tanda-tanda kekerasan di alat kelaminnya Mawar. Selain itu juga ditemukan pada saat dilakukan apusan, itu ada sperma di liang senggamanya Mawar. Dan waktu dicek sel-sel spermanya ini, diperkirakan sperma ini masuk ke tubuhnya Mawar itu kurang dari 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Karena pada saat masuk ke tubuh, biasanya sperma itu akan masih aktif semuanya, itu 4-5 jam setelah ejakulasi. Nah, biasanya beberapa sel sperma itu akan mulai tidak bergerak, mulai nggak aktif, itu 24-36 jam. Dan lebih dari 36 jam, biasanya semua sel sperma itu sudah nggak bergerak dan sebagian sudah rusak. Nah, waktu dilihat perlukaan alat kelamin di tubuhnya Mawar ini, kok tanda-tanda peradangannya ini nggak sesuai dengan tanda-tanda peradangan pada saat Mawar masih hidup. Tanda peradangan itu sangat-sangat minimal. Ini menunjukkan kalau kekerasan seksual ini terjadi tidak lama setelah Mawar meninggal dunia. Jadi pada saat terjadi henti napas dan henti jantung, kan nanti yang namanya sel-sel radang di tubuh itu sebagian kecil masih bergerak. Yang menyebabkan pada saat terjadi kekerasan seksual pada Mawar, tanda peradangannya itu minimal. Diduga kuat kalau si pelaku ini punya kecenderungan nekrofilia. Orang dengan gangguan kejiwaan jenis ini itu memiliki semacam ketertarikan seksual pada manusia yang sudah tidak bernyawa atau mayat. Nah, perilaku ini udah jelas ya, sama sekali nggak etis dan melanggar hukum. Dan kelainan seksual jenis ini dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat ketertarikannya. Yang pertama eksklusif, di mana seseorang ini sama sekali nggak tertarik sama manusia yang masih hidup. Dia cuma merasa punya gairah seksual pada mayat. Ada juga yang non-eksklusif, di mana dia tuh bisa tertarik sama manusia yang masih hidup, bisa juga sama yang sudah tidak bernyawa atau sudah menjadi mayat. Ada juga yang cuma sekedar fantasi, dia nggak melakukan, tapi dia tuh juga ya cuma membayangkan kepuasan seksual tertentu kok dia menyetubuhi mayat. Selain itu ada juga jenis taktis, di mana seorang ini biasanya dia bekerja di lingkungan yang punya akses terhadap mayat. Entah itu kamar jenazah atau mungkin bagian anatomi satu laboratorium, dan dia tuh memanfaatkan hal tersebut untuk memuaskan hasrat seksualnya.
Ada juga tipe romantis yang dia tuh nggak cuman yang merasa kepuasan seksual pada saat dia bersetubuh dengan mayat, tapi dia tuh juga yang merasakan semacam ketertarikan psikologis, punya ketertarikan emosi dan keterikatan emosi pada mayat yang dia setubuhi. Seakan-akan dia jatuh cinta sama si mayat ini. Ada juga tipe resurreksionis, di mana seorang ini sampai bela-belain dia menggali kubur supaya bisa menyetubuhi mayat. Nah, yang paling bahaya adalah tipe homicidal. Tipe jenis ini itu dia melakukan pembunuhan lebih dahulu untuk ia mendapatkan akses ke manusia yang sudah tidak bernyawa. Tujuannya udah pasti dia memenuhi dorongan seksualnya. Tapi beda dengan jenis-jenis sebelumnya, orang ini merasakan kepuasan kalau dia sudah mematikan si manusia ini dulu baru dia setubuhi. Dan jenis ini adalah jenis yang paling berbahaya, di mana tindakan kriminal itu dilakukan dengan tujuan untuk memuaskan hasrat si pelakunya. Si Dana tadi masuk dalam kategori terakhir ini, yaitu homicidal. Si pelaku ini sangat tega melenyapkan nyawa si korban karena dia merasakan mendapatkan kendali penuh ketika dia tuh menyetubuhi si korbannya ini. Nah, pada saat ini tuh orang yang sudah tidak bernyawa, itu kan nggak bisa melawan atau menolak. Itulah yang dirasakan sama Dana. Pada saat Mawar dalam keadaan tidak bernyawa, dia memegang kendali atas si Mawar. Mungkin dia dibutakan dengan rasa kecewanya, dia tuh betul-betul ingin menguasai si Mawar sepenuhnya. Dan dengan melakukan ini si Dana merasa bisa menguasai si Mawar. Ini juga semacam ya ekspresi dendam dan juga kebencian pelaku terhadap si korban. Dan dengan demikian selain memegang kendali, si pelaku ini juga merasa dia sudah merendahkan dan menghina si korbannya ini. Pelaku melakukan dehumanisasi atau merendahkan martabatnya si korban ini dengan cara menyetubuhi korban dalam keadaan tidak bernyawa. Dan ini adalah salah satu contoh mengerikan dari seseorang yang sudah dibutakan oleh dendam. Setelah kasus ini diproses pihak yang berwajib dengan cepat dan tangkas, mereka menginterogasi orang-orang terdekat dari keluarganya Mawar. Mereka cari ini siapa orang terdekat yang kira-kira itu punya alasan kuat untuk melakukan tindakan sekeji ini. Dan salah satu yang diinterogasi adalah Dana. Karena ada motifnya nih, Dana kan sempat putus sama Mawar. Tapi saat itu Dana sempat berkelit nih. Dia bilang saat itu dia ngelihat kalau ada 8 sampai 10 orang laki-laki yang masuk ke rumah keluarga Mawar dan kemudian melenyapkan nyawa keluarga Mawar satu persatu. Dan para pria tersebut juga membawa alat potong yang panjang dan itu mereka gunakan sebagai senjata. Sebenarnya saat itu Dana tuh pengen menolong, dia bilang gitu. Tapi saya tuh takut, saya sudah pasti tuh akan kalah. Orang saat itu tuh ada sekitar 10 orang laki-laki kok. Saya nggak berani melawan. Tapi saat ini pihak yang berwajib nggak langsung percaya kata-katanya si Dana. Karena saat itu ketika si Dana dia menjelaskan, bahasa tubuhnya tuh kelihatan kok Dana ini gugup. Dia gelagapan, dia seakan-akan tuh menyembunyikan sesuatu. Dan akhirnya melalui penyelidikan yang teliti dan juga penyisiran tempat kejadian disertai juga penyidikan terhadap rumahnya Dana, ketahuanlah kalau ditemukan beberapa sidik jari di rumah keluarganya Mawar yang saat itu dicocokkan dengan Dana, sidik jari yang berdarah itu cocok dengan sidik jarinya si Dana. Dan sidik jari tersebut juga didapat pada senjata yang digunakan untuk menghabisi keluarganya Mawar. Dan pihak yang berwajib kemudian langsung mendatangi rumah keluarganya Dana untuk melakukan penangkapan terhadap Dana. Tapi saat mereka sampai di sana, Dana nggak ada di tempat. Menurut pernyataan orang tuanya, Dana itu belum pulang selama 2 hari. Dimana sebelum Dana pergi itu, Dana ini nggak izin sama keluarganya. Langsunglah tanpa menunggu lebih lama lagi pihak yang berwajib langsung melakukan pencarian terhadap Dana. Jangan sampai Dana melarikan diri. Udah jelas kan, Dana melarikan diri karena Dana merasa bersalah. Melarikan dirinya Dana ini semakin memperkuat kalau misalkan memang Dana lah pelakunya. Pihak yang berwajib langsung masukkan Dana ke daftar pencarian orang atau DPO. Dan setelah berusaha selama beberapa hari, akhirnya Dana pun tertangkap di luar kota. Saat dimintai keterangan, Dana malah sempat menangis karena dia merasa bersalah. Dana bilang saat itu dia menghilangkan nyawa Mawar dan keluarganya dalam keadaan gelap mata. Dia tuh benar-benar sangat menyesal karena saat itu dia berada dalam pengaruh alkohol. Tapi semua itu nggak lantas jadi pembenaran buat Dana. Dana tetap ditahan dan dia akan dituntut atas pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Kasus tadi adalah salah satu kasus contoh yang mengerikan dan kasus ini benar-benar terjadi. Cinta yang saya membutakan seorang serta hal-hal yang menyesatkan seperti dendam itu bisa membuat manusia berlaku sangat keji sampai bisa dikatakan dia sudah bukan manusia lagi.
Saya harap kita semua bisa menjaga diri kita, hati dan perasaan kita supaya kita tidak sampai melakukan hal-hal yang nanti akan kita sesali. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.